Oke guys, kembali lagi. Kali ini saya akan membagikan momen-momen istilahnya apa ya, saya ngasih makan baby yang ukuran 8-10 cm. Pakannya kita pakai ulat Hongkong ya, ulat Hongkong, dan saya biasanya potong dua seperti ini. Kita ngasih makannya sedikit-sedikit aja, satu-satu aja. Oh, lepas mau dipotong itu niatnya. Kita kasih makannya satu-satu aja, nggak langsung dibruk gituin ya, langsung banyak, karena itu biasanya nggak dimakan dan malah cepet kotor ke air ya, cepet kotor ya. Jadi saya lebih membiasakan kalau ngasih makan itu satu-satu dan dipotong untuk ukuran segini ya. Jadi saya pakai gunting ya, seperti ini. Kita lihat, potong dua, langsung santap ya. Satu, kasihan dia kebesaran di mulutnya, kadang nggak sempat ditelan, dia dimuntahin lagi karena mulutnya terlalu penuh ya. Kecuali untuk ukuran 12-14 cm ya, itu nggak usah dipotong, itu nggak bisa. Guys, makan coy. Dan jangan lupa kita pastikan semuanya kebagian semuanya makan ya. Kita pastikan, karena arwana baby ini karakternya beda-beda. Biasanya yang ukurannya lebih besar dia lebih dominan dan lebih jago ya nangkep makanan timbang yang lebih kecil. Dan itu kita harus benar-benar perhatikan, jangan sampai yang kecil benar-benar nggak makan gitu loh. Nah, itu yang kecil udah kebagian makan. Kita potong dua, krek. Kalian lahap makannya ya. Momen paling asik itu dalam memelihara arwana, terutama yang arwana baby ini, kalau menurut saya ya, di momen-momen pas kita ngasih makan ini kayaknya asik gitu lah. Dan setelah 3 minggu biasanya saya grading. Kita lihat berdasarkan ukuran, karena walaupun nyimpennya kita sama, sorry saya lagi agak batuk-batuk. Kalaupun nyimpennya kita sama, kita awal pertama nyimpen di akuarium itu sama-sama ukuran 8 cm, tapi secara pertumbuhan itu biasanya nggak rata ya, nggak sama. Ada yang benar-benar cepat, dia mendahului yang lainnya. Ada yang benar-benar lambat, dia kecil sendiri gitu loh. Yang lain besar, dia kecil sendiri. Nah, itu kita pisahkan di 3 minggu. Kita grading berdasarkan ukuran, dengan tujuannya agar ketika kita satukan di tank akuarium yang baru nanti disesuaikan berdasarkan ukuran, maka dia nggak akan dibully dan istilahnya nggak kalah saing lah dalam perebutan makanan gitu.
karena nanti kita pisahkan yang ukuran besar disatuin sama yang besar lagi, dan yang ukurannya telat besar atau ya kecil ya kita satukan dengan yang seukuran dengan dia. Makanya masih lahap. Saya kalau udah nongkrong di depan akuarium kayak gini bisa berjam-jam melototin ikan ya. Ya itulah hobi, dan kita istilahnya apa ya, bela-belain keluarin duit banyak-banyak buat beli ikan ya, tujuannya kan untuk hobi dan kepuasan. Tapi di samping hobi juga ya lumayan lah bisa menghasilkan. Nah, ini bisa jadi istilahnya apa ya, jika kita maksimalkan hobinya itu bisa jadi sumber penghasilan lah gitu kan. Yang penting kalau kita apa ya, hobi dengan ikan arwana atau hobi dengan apapun itu ya, kita cintai hobi itu dan kita perlakukan peliharaan kita sebaik mungkin, kita sayangi peliharaan kita sehingga hasilnya pun akan semaksimal mungkin gitu loh. Dan untuk pertumbuhan ikan arwana ya, dan umumnya hewan apapun itu mungkin ya dikembalikan lagi tergantung cara kita merawatnya, cara kita menyayanginya gitu loh. Disayangi iya benar, artinya apa, ketika kita benar-benar menyayangi ikan peliharaan kita, maka kita akan benar-benar memperhatikannya gitu loh, sehingga karena kita nggak ingin ikan kita mati, dan ini hasilnya pun alhamdulillah saya selalu maksimal. Dan selama saya iseng-iseng seperti ini, saya nggak pernah rugi, karena ikan arwana ini kan beda ukuran, beda harga. Itulah kelebihannya arwana. Kita beli ukuran segini, dijual ukuran yang lebih besar, yaitu harganya beda, dan di situ kita ada selisih. Nah itulah, kalau duitnya lebih banyak dan kemampuan mengolahnya lebih istilahnya lebih matang, yaitu bisa main di ikan yang lebih kelas lah, seperti super red gitu kan. Nah itu udah masuk kategori bisnis kalau menurut saya. Dengan melihara baby 40-50 ekor aja itu udah hasilnya udah luar biasa menurut saya gitu kan. Dengan istilahnya apa ya, dengan pekerjaan yang cukup ringan kalau menurut saya nih ya, ringan lah gitu kan, ringan. Apalagi kita ini hobi, jadi yang namanya hobi berat aja itu ya kita nggak kerasa berat, apalagi yang ringan lah, cuma ngasih pakan ya, gitu kan. Yang bikin deg-degan itu kalau mati lama, wah. Tapi ya alhamdulillah selama ini saya ngisi akuarium kurang 15 ekor. Kalau mati listrik itu 5 jam saya pernah mati. Itu alhamdulillah lebih agak permukaan ya. Itu masih tahan.
ini makanan terakhirnya. Oke teman-teman, sementara itu mungkin sharing saya kali ini tentang ikan peliharaan saya, dan mudah-mudahan bisa berbagi kesenangan lah, intinya berbagi kesenangan. Kalau ilmu saya juga masih sangat belajar gitu kan, jadi mohon maaf nih kalau ada salah-salah secara teknis ataupun salah secara konsep saya dalam merawat ikan ya. Silahkan teman-teman luruskan lah, silahkan teman-teman bantu share juga pengalaman teman-teman, dan apabila ada yang ingin berbagi ilmu atau bertanya khususnya ke saya pribadi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dengan saya di channel Herdi Hidayat, si pecinta arwana silver yang murah meriah. Kali ini saya akan sharing kegiatan saya menguras tank arwana baby ini ya, yang kemarin 78 cm. Ini airnya sudah sangat kotor dan kita akan melakukan kegiatan menguras. Bagaimana teknik menguras akuarium si baby agar ikannya tidak pada mabok ya, tidak pada mabok, karena salah-salah teknik ikan bisa mabok. Oke, mari kita lanjut. Saya biasanya untuk pengurasan tank akuarium saya dibantu alat. Nah ini ya, mesin tim portable ini mempermudah pengerjaan, karena tinggal nyolokin ke drum ya, nggak usah bolak-balik bawa ember. Dan jangan lupa jika kita ingin menguras tank, heater kita matikan dulu, kita cabut, karena takutnya posisi heater ketika masih menyala dan tidak terendam air itu biasanya akan pecah, langsung pecah ya. Saya udah ada beberapa yang lupa nyabut dan akhirnya ya langsung meletup gitu kan. Oke, dan sambil nunggu airnya turun, kita bersihkan ininya, kita bersihkan kacanya ya, kita bersihkan kacanya dan kita perhatikan terus kondisi ikan. Perhatikan jangan sampai ada ikan yang shock gitu kan. Oke, pengurasan ini biasanya saya lakukan seminggu sekali sampai 2 kali. Nah, berai, berikutnya ketika air sudah mulai berkurang, jangan nunggu sampai kering ya. Kita ucek ininya kacanya ya, kita lap kacanya pakai kain halus atau bisa juga pakai busa yang biasa dipakai buat saringan filter, dan kita bersihkan kanan kiri, depan belakang dinding kacanya, dan jangan lupa bawahnya juga kita bersihkan ya, bawahnya kita pel. Nah, karena di situ biasanya banyak sisa-sisa makanan dan sisa-sisa kotoran yang mengendap dan lama-lama biasanya agak numpuk jadi banyak. Dan ketika kita kucek, pertama si kaca
akan bersih dari lumut-lumut dan sisa kotoran, dan debu-debu yang tersisa akan mengapung di air dan akan tersedot keluar bersama air yang dibuang ya. Oke, jadi kita judulnya ngepel rumah akuarium. Nah, ini yang kemarin 78 cm ya. Sekarang ukurannya sudah ada yang paling besar kayaknya 14 cm-an, 14 cm. Dan paling kecil masih 9 cm ya. Ada yang tertinggal, biasalah seperti itu. Nah, dan ya kita lihat airnya semakin keruh karena kita kucek tadi. Gak apa-apa, tapi diusahakan ini jangan terlalu lama, karena jika terlalu lama si ikan bisa mabok ya, akan stres. Untuk penggantian air ini biasanya air nggak saya habiskan secara total. Ini kita sisakan sekitar 20%-an lah ya, 20% dari air yang ada sebelumnya, karena si baby arwana ini sangat sensitif sekali dengan perubahan kondisi air ya, perubahan kondisi air dengan pH air dan dengan suhu air yang berubah secara drastis. Dia biasanya akan stres, bahkan tak jarang dia langsung kebalik ya, hilang keseimbangan kayak mau mati gitu. Dan diusahakan setiap penggantian air akuarium, khususnya untuk jenis baby arwana ini, air yang lama tetap kita sisakan ya, walaupun kelihatan masih keruh, tapi gak apa-apa, daripada ikan kita stres dan drop, yang penting kita sisakan sedikit airnya. Oke, dan jangan lupa pakai ini ya, pakai termometer juga, agar kita bisa mengontrol suhu, dan kalau bisa kita pakai pH meter juga ya untuk mengukur pH airnya. Dan saya biasanya lebih lebih bagus menggunakan air sumur ya, timbang air pump, karena air pump itu biasanya mengandung kaporit dan kandungan mineralnya kurang cocok dengan kondisi ikan. Sementara untuk air sumur juga beda-beda ya, tergantung tempatnya. Ada yang nggak bagus juga air sumur, misalkan yang kadar logamnya tinggi, atau kalau orang Sunda bilangnya air pere ya, nah, itu kurang bagus untuk ikan. Jadi bagusnya yang tidak berbau lah gitu kan. Ya biasanya ciri-ciri pH air yang cocok itu pertama tidak berbau ya, tidak ada bau kadar logam, tidak ada bau limbah gitu kan, karena yang dekat dengan limbah juga biasanya pH-nya nggak bagus ya, pH-nya nggak bagus. Dan biasanya untuk air sumur pada umumnya ya, apalagi di tempat saya ini istilahnya apa ya, masih daerah dekat pegunungan ini, masih ada beberapa tempat yang kadar logamnya tinggi dan kecium banget bau ininya, bau logam ya, bau besi ya. Nah itu kurang bagus biasanya. Oke, kita ganti airnya dengan yang baru. Saya pakai ini agar cepat ya, karena penggantian air ini diusahakan secepat mungkin, karena si baby ini jangan sampai berlama-lama di air yang butek tadi, karena tadi airnya kita kucek biar debunya terangkat, karena dia akan rentan mabok. Nah,
pegang-pegang seperti itu juga nggak apa-apa, kali-kali ya, karena jika si ikan sudah terbiasa kita ajak main, nanti ikannya akan kenal ya dengan tangan kita, dan biasanya dia nggak agresif ketika kita pegang, nggak stres ketika kita pegang. Yang penting jangan terlalu sering aja ya, yang terlalu sering aja dipegang, dan pastikan tangan kita bersih ya, bersih, jangan ada minyak ataupun bekas makanan atau bau apa ya, itu bisa mengakibatkan polusi terhadap air ya, dan takutnya akan jadi jamur untuk si ikan. Oke, kita lihat airnya sudah mulai bertambah dan ikan nggak stres gitu kan, ikannya nggak stres, karena ikan stres itu bisa dicirikan dari perilakunya. Yang pertama, dia akan agresif, biasanya lari-larian ke sana kemari, dan ada yang kalau lebih parah stresnya itu dia malah mojok di pojokan gitu kan, diem aja di bawah, dia nggak mau makan, nggak mau apa gitu kan. Dan biasanya kalau nggak cepet-cepet ditangani bisa berakibat pada kondisi kesehatan si ikannya ya, bisa cepet sakit gitu kan. Apalagi si baby ini masih sangat rentan ketika dia stres. Itu kita harus cepat menangani secepat mungkin ya, karena saya ada pengalaman beberapa yang ikan ini padahal lagi lincah-lincahnya, tapi karena stres sampai dia hilang keseimbangan dan akhirnya nggak tertolong ya, ikannya mati. Nah, kalau kita paham caranya dalam mengganti air ini, insya Allah si ikan gak akan stres. Dan jangan lupa heater kita secepatnya langsung nyalakan lagi ya, ketika dianggap heaternya sudah kembali terendam air, kita nyalakan. Tujuannya agar si air yang baru ini bisa cepat hangat ya, dan kondisinya menyesuaikan dengan kondisi air sebelumnya. Apalagi di daerah tertentu seperti daerah saya yang kalau malam hari ini suhunya sangat dingin, makanya saya jarang ganti air di malam hari ya, karena suhunya terlalu dingin. Kebetulan toren di tempat saya juga di luar ditaruhnya, jadi kerasa banget perbedaan antara siang dan malam itu. Nah, heater ini fungsinya agar suhu bisa secepatnya menyesuaikan dengan suhu yang telah kita setting, sehingga si ikan nggak shock ya dengan kondisi air yang baru. Karena ini sangat pengaruh sekali. Saya ada pengalaman ganti air itu tanpa pakai heater, dan total itu airnya saya habiskan, air lamanya, dan diganti dengan air yang baru karena pengen bersih ya. Ternyata ikan pada lemes. Waktu itu ada 10 ekor lebih yang udah kebalik ya, hilang keseimbangan, dan sebagian ada yang tertolong dan sebagian enggak. Padahal sebelumnya ikan sangat normal dan sangat lincah gitu kan. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa ya, kalau teman-teman mau nguras air, alangkah baiknya si ikan jangan dulu diberi makan ya. Oke Bray, ini airnya sudah sekitar 70%-an ya. Dan kita kasih penjernih air secukupnya aja lah, kira-kira secukupnya aja. Nah, kalau biasanya saya diukur pakai tutup botol, itu 2 tutup botol ya untuk ukuran tank segini. Nah, itu perbandingannya kalau nggak salah per 100 liter itu 10 mili. Tuh, dan jangan lupa kita kasih garam juga. Kita kasih garam ikan itu untuk menetralisir pH airnya, dan
itu juga sebagai antibakteri ya, antibakteri yang bisa membunuh jamur-jamur pada air. Dan kembali ke yang tadi, kenapa si ikan jangan dulu diberi makan, karena kalau habis makan dan dalam kondisi perutnya terisi dan kenyang, dia lebih mudah mabok ya. Kadang dia memuntahkan kembali makanannya gitu loh. Nah, oleh karena itu diusahakan ngasih makannya nanti aja setelah airnya diganti. Jangan dulu dikasih makan. Biarkan si ikan dalam perut kosong. Karena ikan si baby ini kalau perutnya terisi, dia sangat lebih rentan mabok ya, lebih rentan mabok apalagi kita pucak airnya gitu kan. Dengan kondisi air yang butek aja dia lebih cenderung mudah mabok ya. Ini tank saya kebetulan ini ya, tank aneh aneh karena batu dasarnya itu pakai batu akik. Sisa dulu zaman batu. Kebetulan di rumah banyak, jadi saya kepikiran ya udahlah dibikin balai si ikan. Ya, jadi ikannya pakai batu akik. Tuh kan batu akik. Dulu waktu lagi rame-ramenya ya saya koleksi banyak sekali, dan sekarang udah nggak dipakai lagi dan kita jadikan hiasan si ikan. Dan Bray, jangan lupa kita cek ininya ya, suhunya, kita cek termometer, kita cek, aduh nggak kelihatan nih. Ini angkanya di angka 29 ya, 29 derajat, masih dalam batas toleransi, karena batas toleransinya antara 29 sampai 31 derajat. Jadi diusahakan jangan sampai di bawah antara 28 derajat sampai 31. Diusahakan jangan di bawah 28 derajat karena biasanya berpengaruh pada si ikan yang nantinya agak sedikit shock dengan perubahan air. Dan biasanya kalau shock reaksinya macam-macam ya, tergantung tingkat stresnya. Kalau stresnya nggak parah, dia masih bisa jalan-jalan, masih kelihatan nggak panik dan kelihatan tenang, tapi dia nggak mau makan, dia mogok gitu loh. Nah, itu salah satu stres yang ringan. Dan stres yang beratnya dia diam di pojokan, diam aja gitu loh. Nah, bahkan kayak nggak ada semangat gitu sih ikannya. Dan untuk mengatasinya, untuk baby arwana yang stres ini, kita kasih hiburan, kita kasih dangdutan. Ya, lain kali kita bahas untuk ini, untuk mengatasi si baby yang stres gitu kan. Ya, kita lihat tanknya sudah kembali jernih dan kotoran yang tadinya mengapung juga sudah kembali mengendap, dan kegiatan kita menguras tank baby kali ini sudah selesai. Alhamdulillah ada yang stres ya, tuh kita lihat arwananya pada lincah dan nggak ada yang drop gitu kan, karena kondisi airnya kita usahakan sebagus mungkin dan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan si ikannya. Dan ya, itu mungkin sementara sharing saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk teman-teman yang sehobi gitu kan. Dan teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Yang kalau ada teknis saya yang kurang sempurna juga silahkan disempurnakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si pecinta arwana silver yang murah meriah. Kali ini saya akan share kegiatan memindahkan baby dari tank yang bawah ke tank yang atas, dan
arwana dari yang atas kita pindahkan ke yang bawah dan kita saksikan terus. Aduh ini sorry anakku ini. Dan seperti biasa saya dibantu dengan mesin steam portable. Aduh anakku sorry. Ya kita lanjut aja. Kita lihat bagaimana prosesnya dan triknya agar si arwana yang kita pindah ini tidak stres dan tidak mabok. Kebetulan air yang di tank atas itu sudah cukup kotor dan agak berlumut ya, dan air di tempat saya entah mengandung apa ya, yang jelas cepat berlumut gitu loh. Dan ya mari kita lihat proses berikutnya. Oke. Oke, kita buang dulu airnya seperti biasa. Kita sedot dengan steam portable ini ya, untuk mempercepat karena prosesnya diusahakan secepat mungkin. Untuk memindahkan si baby ini, alatnya saya pakai gayung ya, nggak pakai serokan karena serokan ini pertama airnya nggak ke bawah, kedua kadang si dayungnya itu nyangkut di sela-sela jaringnya itu. Dan untuk bagusnya sih pakai plastik, cuman untuk si baby ya saya pikir lebih praktis pakai gayung ya, dan kebetulan suhu yang atas sudah saya samakan dengan yang bawah ya, dan pH-nya juga sudah diukur pakai thermometer. Jadi saya nggak aklamasi, saya langsung simpan si babynya gitu kan. Ya yang harus hati-hati, kadang dia loncat lagi kita serok itu dia loncat, dan jangan sampai loncat keluar, dan itu mengakibatkan si baby shock ya dan stres kan. Nah caranya seperti ini, kita tutup biar nggak loncat, dan kita simpan dan kita buang airnya sedikit. Nah seperti itu kan nggak stres karena airnya juga sudah kita kondisikan. Oke, prosesnya seperti itu, dan kita skip aja biar cepat. Ya ini tanknya sudah kosong, semua baby udah dipindahkan dan kita bersihkan ya, semua bagian dari tank ini. Biasa kita pakai kain ini yang biasa dipakai buat filter. Kita kucek airnya ya, dinding-dindingnya juga kita kucek biar semuanya terbersihkan. Dan kita lihat si baby yang tadi dipindahkan ke atas. Nah ini dia masih aman lah, kondisinya masih segar ya, nggak ada yang stres. Oke, dan kita pisahkan dengan sekat ini ya, biar nggak berantem dan biar nggak diserang dengan yang gede, karena yang gede agresif, ini yang kecil. Tuh apa lo lihat-lihat, nah lo Oke, dan airnya kita sudah mulai ganti dengan yang baru. Jangan lupa sisakan 20% ya, biar si airnya itu masih ada air yang lama dan cepat beradaptasi. Dan jangan lupa nyalakan heater, tapi dengan catatan heaternya itu sudah terendam air ya, karena kalau tidak terendam heater bisa meletup, bisa pecah ya. Agar suhu air secepat mungkin bisa stabil sesuai dengan apa yang kita setting. Dan jika masih ada sisa-sisa kotoran ya kita
serok aja pakai serokan halus seperti ini, dan itu kan masih ada. Oke. Ya, air sudah mulai terisi dan mulai ada air yang baru ya. Oke. Oh iya, untuk lampu saya biasanya selalu direndam ya. Saya nyimpan lampu itu selalu direndam karena itu lumayan bisa nambah panas ya, mempercepat panas, jadi meringankan kerja heater lah, seperti itu ya. Dan tank yang atas sudah kita pindahkan ya isinya. Dan sorry tadi nggak sempat di kamera karena kebetulan saya nggak pakai tripod ini saat ini, jadi nggak bisa sambil pegang kamera. Dan yang atas airnya mulai kita sedot. Dan ini sekatnya kita buka, dan kita bersihkan lantainya. Lantainya ini yang paling banyak lumut ya, kebetulan banyak lumut. Kita gosok dengan kain yang tadi tuh, kita gosok semua bagian sampai benar-benar bersih. Ini diusahakan prosesnya secepat mungkin biar si baby nggak stres ya dengan karena ini kita ngocek terlalu lama ya, nggak dikuras, jadi airnya sampai kotor tuh. Kenapa saya pakai mesin steam ini, biar airnya terbuang secepat mungkin dan diganti secepat mungkin. Jadi tuh kan sampai butek kayak gini, jadi biar si baby nggak lama-lama di air yang kotor, karena dia bisa bisa stres ya ketemu air kotor lama-lama seperti ini. Oke, secepat mungkin kita ganti airnya. Oke, airnya sudah hampir habis, dan karena airnya sangat kotor ya, jadi kita sisakan segini aja ya. Kita sisakan sedikit aja, tapi jangan sampai habis ya, tetap disisakan biar si ikan nggak shock dengan kondisi suhu dan pH air yang baru ya. Nggak apa-apa, kita sisakan, nanti ini akan dibersihkan oleh filter ya. Ya teman, airnya kita mulai isi lagi. Diusahakan secepat mungkin ya isi airnya, dan yang jangan sampai lupa itu heater sesegera mungkin dinyalakan agar kondisi airnya stabil sesuai dengan apa yang kita setting. Dan yang wajib ini aerator ya, di air keruh seperti ini aerator ini sifatnya wajib ya. Dan sejauh ini saya lihat kondisi ikannya masih aman ya, masih mau berenang-renang dan nggak ada yang terlihat stres, dan mudah-mudahan ini tidak ada yang stres. Oke. Dan kita lihat tank yang bawah ya, ikan yang tadi kita pindah tuh ya, ikannya aman dan enggak stres ya, dia masih berenang-renang dengan anggunnya. Kalau stres biasanya dia agresif, panik, atau kalau enggak mojok ya, dan ini masih aman. Kita lihat tank yang atas sudah 80% ya, sudah hampir penuh, dan sejauh ini baby arwana masih aman ya, masih aman, alhamdulillah nggak ada yang mabok. Walaupun tadi kita sempat khawatir karena airnya keruh banget gitu kan, itu kalau proses pengurasannya lama-lama bisa-bisa itu ikan pada mabok. Dan saya pernah ada beberapa ikan yang sampai 10 ekor waktu itu sampai hilang keseimbangan, dia kebalik berenangnya gara-gara air keruh dan terlalu lama.
Ya, itu untuk sementara sharing kegiatan saya memindahkan si baby dari tank satu ke tank yang lain ya, sambil tanknya dikuras. Kawan, jangan lupa dukung kami dengan tekan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di kanan atas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herdi Hidayat, si pecinta arwana silver yang murah meriah. Hahaha. Ya kawan, ini tank yang tadi kita kuras, airnya sudah sangat jernih ya, sangat jernih. Dan ini yang tadinya di atas yang kita pindahin, ikannya juga sangat stabil. Dan setelah waktu kurang lebih 1 jam, kita akan coba kasih makan ya, apakah dia mau makan atau enggak. Ini harusnya kalau tidak stres dia mau makan, dan nanti kita coba. Oke, kita akan coba kasih makan dengan jangkrik kecil ya. Ini airnya agak ngembun, kita bersihin dulu kacanya biar kelihatan. Ya, kita coba kasih satu ekor. Kalau saya biasanya dia mau makan, jadi tandanya ikan stabil. Oke, kita perhatikan terus, dan saya ngasih biasanya sedikit-sedikit ya, sambil kita perhatikan dulu apakah ikannya mau makan atau enggak. Nanti setelah itu baru kita kasih banyak. Dan kita akan coba kasih 3 ekor jangkrik sekaligus. Nah, kita coba yang kecil-kecil aja tuh. Oh iya, dimakan, berarti aman lah, aman. Si ikan sudah mau makan, walaupun baru 1 jam dikuras dan baru 1 jam pindah tempat ya. Asal kondisinya kita setting sebagus mungkin, secocok mungkin dengan si ikannya, maka si ikan biasanya langsung mau makan. Dan jangan lupa untuk jangkrik kita kasih yang ukuran kecil-kecil aja ya, karena mulutnya juga kecil. Dan apabila ini baby yang ukuran 14-16 cm ya, untuk yang di bawah itu biasanya saya potong kepalanya sama kakinya ya, biar nggak cakil. Karena si arwana ini sifatnya rakus. Dia walaupun udah terlalu besar di mulut, tapi biasanya dia paksain ditelan ya. Lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan si mulutnya malah terlihat jelek, cakil ya. Ya kawan, dan hal yang paling mengasihkan dalam memelihara arwana itu saat melihat mereka makan dengan lahap ya. Nah, itu kayaknya ada kenikmatan tertentu ya, sehingga kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan akuarium tanpa kerasa gitu kan. Jangan lupa kita perhatikan satu-satu ya, jangan sampai ada yang nggak kebagian. Karena dalam perburuan makanan ini ada yang jago dan biasanya ada yang kalah berburu gitu loh. Dan kita lihat dari atas ya, sambil kita kasih makan lagi. Oke, kita lihat dari atas. Ya, dilempar lagi masih ada. Oh, berarti masih ada yang lapar. Itu tandanya masih disambar. Kita kasih lagi, masih
makan lagi dan kita kasih lagi. Nanti kalau udah ada sisa 1-2 ekor itu tandanya semua sudah kenyang ya, udah kebagian. Oke kawan, sementara sekian dulu sharing kegiatan saya ngasih pakan si baby setelah dikuras ya. Jadi pada intinya ikan walaupun baru dikuras dan baru dipindah tank, dia bisa langsung makan ya, dan nafsu makannya nggak hilang, dengan catatan kondisi airnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya, dan cara kita memindahkan ikan, memperlakukan ikan pun tidak membuat si ikan stres, dan insya Allah ikannya bisa langsung makan. Oke, sampai jumpa lagi di postingan berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan tekan like, comment, and subscribe, dan tekan tombol lonceng di pojok kanan atas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, si penghobi ikan arwana. Arwana otodidak ya. Dan kali ini saya akan share ke teman-teman, kita kasih makan arwana yang ukuran 14 cm ya, 14 cm ya. Ini tank kita, dan saya tutup pakai ini karena ada pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit. Suatu ketika ada arwana loncat lewat sini nih, ini. Padahal saya pikir ini udah mentok ke meja nih, atasnya kan ada lantai 2. Saya pikir nggak akan keluar ke sini. Ini kan palingnya mentok sini, jatuh lagi, mentok jatuh. Ternyata bisa dia sampai ke sini loncat. Makanya sejak saat itu ya saya selalu tutup, karena ya takut pengalaman itu terulang kembali. Guys, ini dia si baby yang udah berukuran 14 cm ya. Kita kasih makan seperti biasa ulat hongkong, dan untuk yang ukuran 14 cm nggak usah kita potong-potong ya. Bisa langsung diberikan secara utuh. Tuh, seperti itu. Ya. Makan. Oh, di malah berkumpul di pojok. Aduh. Sorry teman-teman, saya masih batuk. Kebetulan ini lagi ada pilek, dan di tempat saya hampir tiap hari hujan, dan hampir tiap hari kena hujan. Akhirnya ya batuknya nggak sembuh-sembuh. Oke, so, saya doakan agar teman-teman semua ada dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo makan. Sorry ya,
Ini saya nyimpen lampu di sini salah kayaknya nih. Jadi ngalangin posisi kamera, ini gimana sih? Perutnya masih pada buncit nih. Ini tandanya dia ya perutnya masih kenyang, jadi nggak terlalu nafsu makan gitu ya. Nah, kita intip dari atas, dari sini. Itu dia penampakannya. Oke guys, oke teman-teman, baby 14 cm makannya udah selesai dan ada sisa tuh di bawah. Ini harusnya nggak banyak sisa, bagusnya jangan banyak sisa lah, karena itu akan membuat air cepat keruh. Dan ini saya terlalu banyak ngasih makannya, jadi mereka udah kekenyangan dan akhirnya ya sisanya nggak dimakan. Oke sob, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Oke guys, kembali lagi. Kali ini saya akan memberikan momen-momen istilahnya apa ya, saya ngasih makan baby yang ukuran 8-10 cm. Pakannya kita pakai ulat tongkong ya, ulat tongkong, dan saya biasanya potong dua seperti ini. Kita ngasih makannya sedikit-sedikit aja, satu-satu aja. Oh lepas, mau dipotong itu niatnya. Kita kasih makannya satu-satu aja, nggak langsung di grup gitu ya, langsung banyak, karena itu biasanya nggak dimakan dan malah cepet kotor ke air ya, cepet kotor ya. Jadi saya lebih membiasakan kalau ngasih makan itu satu-satu dan dipotong untuk ukuran segini ya. Jadi
pakai gunting ya, seperti ini. Seperti ini kita lihat, potong dua, krek. Langsung santap ya. Kalau satu kasihan dia kebesaran di mulutnya, kadang nggak sempat ditelan, dia dimuntahin lagi karena mulutnya terlalu penuh ya. Kecuali untuk ukuran 12 sampai 14 cm ya itu nggak usah dipotong, itu udah bisa. Guys, makan coy. Dan jangan lupa kita pastikan semuanya kebagian. Semuanya makan ya. Kita pastikan karena arwana baby ini karakternya beda-beda. Biasanya yang ukurannya lebih besar dia lebih dominan dan lebih jago ya nangkep makanan, timbang yang lebih kecil. Dan itu kita harus benar-benar perhatikan, jangan sampai yang kecil benar-benar nggak makan gitu loh. Nah itu yang kecil udah kebagian makan. Kita potong dua, krek. Kalian lahap makannya ya. Momen paling asik itu dalam memelihara arwana, terutama yang arwana baby ini, kalau menurut saya ya, di momen-momen pas kita ngasih makan ini kayaknya asik gitu lah. Dan setelah 3 minggu biasanya saya grading, kita lihat berdasarkan ukuran, karena walaupun nyimpennya kita sama, saya lagi ada batuk-batuk. Walaupun nyimpennya kita sama, kita awal pertama nyimpen di akuarium itu sama-sama ukuran 8 cm, tapi secara pertumbuhan itu biasanya nggak rata ya, nggak sama. Ada yang benar-benar cepat, dia mendahului yang lainnya. Ada yang benar-benar lambat, dia kecil sendiri gitu loh. Yang lain besar, dia kecil sendiri. Nah itu kita pisahkan di 3 minggu, kita grading berdasarkan ukuran, dengan tujuannya agar ketika kita satukan di tank akuarium yang baru nanti disesuaikan berdasarkan ukuran, maka dia nggak akan dibully dan istilahnya nggak kalah saing lah dalam perebutan makanan gitu loh. Karena nanti kita pisahkan yang ukuran besar disatuin sama yang besar lagi, dan yang ukurannya telat besar atau ya kecil ya kita satukan dengan yang seukuran dengan dia. Makanya masih lahap. Saya kalau udah nongkrong di depan akuarium kayak gini bisa berjam-jam melototin ikan ya. Ya itulah hobi. Dan kita istilahnya apa ya, bela-belain keluarin duit banyak-banyak buat beli ikan ya, tujuannya kan untuk hobi dan kepuasan. Tapi di samping hobi juga ya lumayan lah bisa menghasilkan. Nah, ini bisa jadi istilahnya apa ya,
jika kita maksimalkan hobinya, itu bisa jadi sumber penghasilan lah gitu kan. Yang penting kalau kita hobi dengan ikan arwana atau hobi dengan apapun itu, ya kita cintai hobi itu dan kita perlakukan peliharaan kita sebaik mungkin, kita sayangi peliharaan kita sehingga hasilnya pun akan semaksimal mungkin gitu loh. Dan untuk pertumbuhan ikan arwana ya, dan umumnya hewan apapun itu mungkin ya dikembalikan lagi tergantung cara kita merawatnya, cara kita menyayanginya gitu loh. Disayangi iya benar, artinya apa, ketika kita benar-benar menyayangi ikan peliharaan kita, maka kita akan benar-benar memperhatikannya gitu loh, sehingga karena kita nggak ingin ikan kita mati, dan ini hasilnya pun alhamdulillah saya selalu maksimal. Dan selama saya iseng-iseng seperti ini, saya nggak pernah rugi, karena ikan arwana ini kan beda ukuran, beda harga. Itulah kelebihannya arwana. Kita beli ukuran segini, dijual ukuran yang lebih besar, yaitu harganya beda, dan di situ kita ada selisih. Nah, itulah kalau duitnya lebih banyak dan kemampuan mengolahnya lebih istilahnya lebih matang, yaitu bisa main di ikan yang lebih kelas lah, seperti super red gitu kan. Nah, itu udah masuk kategori bisnis kalau menurut saya. Dengan melihara baby 40-50 ekor aja itu udah hasilnya udah luar biasa menurut saya gitu kan. Dengan istilahnya apa ya, dengan pekerjaan yang cukup ringan kalau menurut saya ini, ya ringan lah gitu kan, ringan. Apalagi kita ini hobi, jadi yang namanya hobi berat aja itu ya kita nggak kerasa berat, apalagi yang ringan lah, cuma ngasih pakan kayak gini, paling ganti air gitu kan. Yang bikin deg-degan itu kalau udah mati listrik lama, wah itu. Tapi ya alhamdulillah selama ini saya ngisi satu akuarium ukuran 60-40 diisi 15 ekor baby ini. Kalau mati listrik itu 5 jam, saya pernah mati listrik 5 jam itu alhamdulillah masih pada tahan. Cuman dia agak naik aja ke atas, agak di permukaan ya berenangnya, tapi dia masih tahan. Ini makanan terakhirnya. Oke teman-teman, sementara itu mungkin sharing saya kali ini tentang ikan peliharaan saya, dan mudah-mudahan bisa berbagi kesenangan lah, intinya berbagi kesenangan. Kalau ilmu saya juga masih sangat belajar gitu kan, jadi mohon maaf nih kalau ada salah-salah secara teknis ataupun salah secara konsep saya dalam merawat ikan ya.
silahkan teman-teman luruskan lah, silahkan teman-teman bantu share juga pengalaman teman-teman, dan apabila ada yang ingin berbagi ilmu atau bertanya khususnya ke saya pribadi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.